Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Aning Margarita dari Program Studi Pendidikan Sejarah Semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi kepramukaan, khususnya gerakan baris berbaris. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian baris berbaris. Baris berbaris dalam gerakan pramuka merupakan suatu latihan fisik yang digunakan untuk menanamkan rasa disiplin. Kekompakan gerakan suatu regu atau kelompok berbaris sangat ditentukan oleh kedisiplinan dari masing-masing anggotanya. Yang kedua, tujuan baris berbaris, yaitu untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegar dan tangkas dan memiliki rasa disiplin serta tanggung jawab. Menumbuhkan sikap jasmani yang tanggap dan tangkas mengarahkan pertumbuhan tubuh agar sehat secara jasmani sehingga dapat menjalankan berbagai tugas pokok dengan sempurna. Yang ketiga, apa saja 12 gerakan dasar dalam PBB? 12 gerakan dasar dalam peraturan baris berbaris yaitu siap gerak, berhitung mulai, hadap kanan gerak, hadap kiri gerak, hormat gerak, lencang kanan gerak, lencang depan gerak, balik kanan gerak, hadap serong kanan gerak, hadap serong kiri gerak, istirahat di tempat, serta bubar jalan. Nah, dari 12 gerakan dasar tersebut, pasti kalian sudah tidak asing lagi, bukan? Ya, itu mungkin karena dalam kegiatan pramuka kita sering atau selalu melakukannya 12 gerakan dasar dalam PBB tersebut. Yang keempat, aba-aba dalam PBB. Aba-aba terbagi menjadi 3 macam, yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksana. Aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk adalah aba-aba yang digunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud daripada aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contohnya, saat kita berada pada kegiatan upacara bendera merah putih dan seorang pemimpin memberikan hormat kepada pembinanya diiringi oleh seluruh peserta upacara. Jika pemimpin itu memberikan aba-aba hormat gerak, itu kurang tepat. Yang tepat adalah kepada pembina upacara hormat gerak, itu baru tepat. Karena kata depan kepada pembina upacara adalah sebagai penegasan maksud daripada aba-aba peringatan atau pelaksanaan, atau menegaskan kepada siapa pemimpin tersebut memberikan hormat, seperti itu. Yang kedua, aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah suatu aba-aba atau perintah yang diberikan cukup jelas. Contohnya, lencang kanan gerak atau hormat gerak, seperti itu. Yang ketiga, aba-aba pelaksana. Aba-aba inilah yang paling penting dalam memberikan suatu aba-aba atau perintah, yaitu untuk menjelaskan maksud dari aba-aba peringatan. Contohnya itu ada 3. Itu ada gerak, mulai, dan jalan. Untuk gerak itu digunakan saat kita diberikan gerakan di tempat atau tidak berpindah tempat. Contohnya siap gerak atau istirahat di tempat gerak, atau mungkin jalan di tempat gerak. Dan yang kedua ada jalan. Yang dimaksud di sini adalah meninggalkan dari satu titik ke titik yang lain atau berpindah tempat. Contohnya 2 langkah ke depan jalan atau 3 langkah ke belakang jalan. Begitu. Yang ketiga itu ada mulai. Itu digunakan sebagai aba-aba perintah. Misalkan cek kerapian, mulai, seperti itu. Oke, lanjut ke yang kelima, gerakan dasar. Mohon maaf, ini harusnya yang kelima ya, bukan yang keempat. Gerakan dasar.
Gerakan dasar yang pertama adalah sikap sempurna. Yang tadi sudah saya jelaskan ada 12 gerakan pramuka ya. Mohon maaf, 12 gerakan PBB. Sikap sempurna. Itu agak aba-abanya adalah siap gerak, menggunakan aba-aba pelaksanaan siap gerak. Dengan biasanya posisi tubuh itu berdiri tegap dengan kedua tumit rapat dan membentuk huruf V atau 60 derajat. Oke, lututnya lurus, paha rapat, berat badan di kedua kaki. Perut ditarik sedikit, dada dibusungkan, pundak ditarik ke belakang dan tidak dinaikkan. Oke, lengan rapat pada bagian badan, pergelangan tangan lurus, jari tangan menggenggam tidak terpaksa atau menggenggam ringan, dan merapatkan paha. Oke, rapat di paha ya. Ibu jari segaris dengan jahitan celana. Oke, itu sudah sangat umum sekali ya. Dan lehernya lurus, dagunya ditarik, serta mulut ditutup dan giginya rapat. Matanya lurus ke depan dan fokus dan bernafas secara wajar. Oke, lanjut yang kedua atau B, istirahat di tempat. Aba-abanya istirahat di tempat, gerak. Nah, itu kaki kiri dipindahkan ke samping kiri. Oke, yang bergerak adalah kaki kiri, bukan kaki kanan. Itu sepanjang telapak kaki kira-kira 30 cm atau menyesuaikan dengan bahu. Yang kedua adalah kedua belah lengan itu dibawa ke belakang bawah pinggang. Punggung tangan kanan di atas telapak tangan kiri, tangan kanan ditepalkan dengan dilepaskan. Nah, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan di antara ibu jari dan telunjuk, serta kedua lengannya dilemaskan. Jadi seperti ini paling tidak. Oke. Dan paling tidak dapat digerakkan lah. Karena kalau bisa istirahat di tempat itu sikapnya santai tapi tidak terlalu santai. Oke, lanjut lencang kanan atau kiri. Hanya dalam bentuk bersaf ya, aba-abanya lencang kanan, gerak. Nah, pelaksanaannya itu mengangkat tangan kanan atau kiri ke samping dengan jari-jari tangan kanan atau kiri. Itu menggenggam punggung tangan menghadap ke atas, tidak boleh seperti ini. Jadi harus punggung tangan itu menghadap ke atas. Yang ketiga itu bersamaan dengan ini kepala dipalingkan ke kanan, ke kiri, kecuali penjuru kanan atau yang paling kiri. Jadi bersamaan itu maksudnya saat geraknya ya. Misalnya lencang kanan itu masih fokus ke depan, baru yang gerak itu ikut tangan ke kanan atau ke kiri, itu secara bersamaan dengan kata gerak. Oke, dan lain sebagainya. Lanjut, setengah lengan lencang kanan atau kiri. Aba-aba setengah lencang kanan gerak itu pelaksanaannya seperti pelaksanaan lencang kanan, tetapi dengan pinggang itu sikunya menyentuh lengan orang yang berdiri di sebelahnya. Jadi bedanya ini kayak istilahnya kalau bahasa Jawanya itu malang kerik begitu. Jadi pergelangannya dengan tangan itu pergelangan tangan lurus, ibu jari di sebelah belakang dan 4 jari lainnya rapat satu sama lain di sebelah depan. Oke, jadi misalkan ini pinggang. Oke, jadi begini. Gak boleh begini. Oke. Ya. Dan seperti yang telah dipelajari sebelumnya. Oke, lanjut. Lencang depan. Itu hanya dalam bentuk banjar. Oke, aba-abanya lencang depan, gerak. Oke, lanjut. Hadap kanan, hadap kiri. Aba-abanya hadap kanan, gerak, atau hadap kiri, gerak, seperti itu. Yang kelima, serong kanan atau kiri. Aba-abanya hadap serong kanan, gerak. Nah, ini ditambahi kata hadap.
Jadi hadap serong kiri gerak atau hadap serong kanan gerak. Seperti itu. Ingat, serong tambah serong sama dengan hadap. Hadap tambah hadap sama dengan balik. Oke. Yang selanjutnya adalah balik kanan. Aba-abanya balik kanan gerak. Nah, untuk catatannya, balik kiri itu tidak ada ya, adanya hanya balik kanan saja. Kalau ada pemimpin yang mengucapkan atau memberikan aba-aba balik kiri gerak, itu jawab saja siap, aba-aba salah, seperti itu. Lanjut berhitung. Aba-abanya hitung mulai. Nah, itu biasanya saat kata hitung itu pandangan tetap ke depan ya, kalau nggak salah. Baru kata mulai kita menengok ke kanan atau kiri. Misal hitung mulai itu 1 langsung 1, 2 dan sampai berakhir. Selanjutnya adalah yang terakhir bubar. Aba-abanya bubar barisan, jalan. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah meninggalkan barisan. Nah, yang pertama, bila pembina memberikan perintah kepada anggota dalam barisan. Yang pertama, itu yang harus dilakukan terlebih dahulu anggota tersebut dipanggil keluar dari barisan. Yang kedua, perintah diberikan bila anggota telah berdiri dalam sikap sempurna ya. Dan yang ketiga, yang menerima perintah itu harus mengulangi perintah tersebut. Oke, selanjutnya, bila anggota yang akan minta izin. Yang pertama, mengambil sikap sempurna dahulu. Yang kedua, mengangkat tangan kanannya ke atas, tangan dibuka, jari-jari dirapatkan. Oke, seperti ini. Oke, lanjut. Menyampaikan maksudnya. Oke, maksudnya itu minta izin untuk kemana atau untuk apa, atau izin sepatunya talinya lepas atau gimana. Oke, lanjut. Setelah mendapatkan izin, ia keluar dari barisan. Oke, itulah beberapa yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas dalam baris berbaris, namun kali ini saya lebih fokus kepada 12 gerakan dasar dalam PBB dan pengertiannya. Dan untuk itu, bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.